Oke, mari kita buka kuliah kita dan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kelihatan ya? Ya, Nah, ini yang dimaksud oleh Bu Yen tadi dengan silabus kuliah kita ya. Singkatnya DISEM ya, DESEM. Desain dan seminar proposal. Nah, ada 8 topik tadi disampaikan. Nanti RPS lengkapnya sama Bu Yen ya. Ini saya hanya memberikan silabus saja topik-topik perkuliahan kita. Ada 7 kali nanti kita akan melakukan perkuliahan, kuliah mimbar istilahnya ya. Kami akan memberikan semacam pengayaan pada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana mendesain sebuah proposal yang baik dan layak dipakai untuk penyelesaian studi. Nah, tadi sudah sampaikan, yang pertama hari ini adalah pertemuan kita untuk orientasi dari perkuliahan secara keseluruhan, di samping memberikan beberapa substansi yang terkait dengan materi-materi kita, yang nanti akan saya coba bahas, dan ada beberapa slide yang saya siapkan terkait dengan topik kita hari ini ya. Jadi topik hari ini pertama ini kita akan bicara nanti tentang orientasi riset akademik, kemudian judul proposal, problem riset, kemudian juga ruang lingkup dan tujuan. Biasa tujuannya ada kegunaan juga ya, serta seminar proposal tesis. Ini kita akan coba bahas nanti pertemuan yang pertama ini, apa saja isi dari masing-masing itu. Nah, kemudian baru nanti kita pertemuan berikut. Yang kedua ada materinya tentang identifikasi masalah, Grand Tour. Grand Tour itu data awal ya, yang mendukung penelitian kita. Jadi data awal itu sangat dibutuhkan dalam proposal kita, karena itu menjadi dasar apakah penelitian ini layak diteruskan atau enggak gitu. Karena data awal itu juga merupakan bagian dari problem kita dalam sebuah penelitian. Jadi kalau nggak ada data awal, maka penelitian itu dipertanyakan, layak nggak ini diteruskan gitu. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada nanti istilahnya grand question, pertanyaan utama dari penelitian kita. Kemudian kawasan penelitian, MPI. Nah, jadi penelitian kita tuh ada kawasannya. Karena semua prodi kan ada kajiannya masing-masing. Nah, termasuk MPI, Manajemen Pendidikan Islam, juga punya kawasan dia. Jadi tidak semua objek yang kita tertarik bisa kita teliti, nggak bisa. Ada batasan-batasan kawasan mereka masing-masing. Jadi kita nggak boleh masuk ke kawasan yang lain di luar dari kawasan penelitian ilmiah kita. Dan kemudian nanti ada juga tentang sistematika proposal, apa yang menjadi kelengkapan dari sistematika itu, sehingga memudahkan kita untuk mengembangkan proposal itu kalau sudah kelihatan sistematikanya. Ini penting sekali untuk kita pahami. Yang ketiga adalah nanti landasan teori. Nah, di dalam landasan teori itu ada sintesis, simpul teori, dan ada juga indikator. Indikator yang kita gunakan nanti untuk mengembangkan instrumen, dan juga untuk membantu memudahkan memunculkan masalah atau menampilkan masalah penelitian kita, problem risetnya gitu. Kemudian di sini juga nanti ada pada bab 2 ini ada hipotesis. Hipotesis itu kalau penelitian Bapak Ibu adalah kuantitatif, namanya hipotesis teoritis. Nah, kalau penelitian kualitatif nggak perlu, karena kita tidak menguji hipotesis. Nanti sambil jalan kita diskusikan, kita dalami, karena ini kan juga mata kuliahnya sama dengan penelitian, metode atau metodologi penelitian. Hanya ini lebih dalam, langsung fokus melahirkan sebuah proposal tesis yang layak Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau ada hipotesis, silakan dipakai kalau penelitian kuantitatif, dan juga penelitian yang relevan atau riset relevan. Jadi apa yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti yang sesudah kita, yang sebelum kita, yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, itulah yang menjadi dasar sandaran kita untuk melakukan penelitian ini layak atau tidaknya gitu. Yang keempat adalah metodologi penelitian.
Nah, metodologi penelitian ini nanti isinya apa? Ada pendekatan penelitian. Misalnya penelitian kualitatif. Itu kan banyak aliran. Ada alirannya kasus, ada juga fenomenologi, ada nanti penelitiannya adalah etnografi, ada lagi penelitian-penelitian yang kualitatif itu grounded misalnya, dan lain-lain. Termasuk juga penelitian-penelitian yang sifatnya perpustakaan. Itu kebanyakan adalah library atau penelitian kualitatif. Nah, tapi kita penelitian pendidikan itu umumnya direkom adalah penelitian lapangan. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih alirannya mana yang cocok dengan Bapak Ibu sekalian. Apakah kasus, apakah model sosiologis, atau istilah tadi fenomenologi, atau juga model etnografi, penelitian model budaya. Itu nanti kita bisa diskusikan, atau juga model penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif tentu kita gunakan parabel-parabel, minimal 3 parabel. Jadi bagi Bapak Ibu yang hobinya menulis, kemudian hobi juga berbicaranya banyak, itu hobi ngerumpi ya, terutama ibu-ibu, itu cukup pilih penelitiannya kualitatif. Tapi kalau yang ngomongnya dikit, nulisnya dikit, tapi ngitung uangnya pintar gitu, nah, ya, artinya masuk ke statistik, itu boleh penelitian kuantitatif. Jadi tergantung nanti mana selera kita masing-masing ya. Sebab ini kan sama dengan memasak makanan. Yang penting jangan salah memasaknya. Masak beras digoreng nggak kena itu kan, harus direbus. Nah, kira-kira seperti itu. Atau masak telur, nah yang enak itu yang mana? Bisa goreng, bisa bisa rebus. Ada namanya mixing method, nanti metode campuran. Tapi untuk kita, bagi peneliti pemula, nggak usahlah campuran itu, karena itu juga akan mengikuti rute yang panjang, di samping metodologinya juga agak lebih istimewa ya, lebih dalam. Jadi kalau kita peneliti pemula, pilih satu saja antara dua. Jadi alirannya, penelitiannya satu saja. Itu yang nanti terkait dengan metodologi penelitian. Jadi ada pendekatan-pendekatannya. Kemudian ada juga teknik-teknik. Apakah teknik mengumpulkan data, instrumen yang digunakan, teknik analisis data. Itu semua nanti dibicarakan di metodologi penelitian. Termasuk rencana penelitian yang akan kita lakukan. Nah, biasanya kalau S2 itu ya berkisar 3-4 bulan sudah cukup. Jadi artinya dalam proses perkuliahan berlangsung, Bapak Ibu sudah boleh melakukan penelitian, biasanya begitu. Sehingga dipastikan semester 3 akhir, Bapak Ibu sudah bisa ancang-ancang meninggalkan kampus. Atau meleset sedikit, setidaknya awal semester 4. Sudah meninggalkan dengan membawa gelar. Nah, yang kelima, kita juga mengenal nanti ada istilah uji coba penelitian. Ini khusus kuantitatif. Jadi instrumen sebelum digunakan untuk penelitian, kita lakukan uji coba dulu. Cocok nggak? Sesuai nggak? Ada namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi uji kesahihan, di samping uji kecocokan instrumen yang akan kita pakai itu dengan penelitian yang kita gunakan atau kita pilih. Nah, di sini juga nanti kita akan mencoba mendalami tentang analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta juga seperti apa pelaporan penelitian. Kan ending riset itu kan tentu hasil penelitian. Nah, tentu pelaporannya, hasil akhir penelitiannya adalah tesis, atau kalau S3 disertasi. Kemudian yang keenam, pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen itu maksudnya membuat instrumen. Jadi instrumen yang tadi sudah ada pada bab 2 itu indikator, kita kembangkan. Apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, nanti yang digunakan itu antara lain angket, ada juga kuesioner. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, kita hanya menggunakan observasi.
wawancara, dan dokumentasi. Instrumennya apa yang kita pakai? Panduan. Instrumen itu namanya panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan untuk data dokumen. Akan beda dengan kuantitatif. Dia ada istilah angket. Kalau angket itu berupa pernyataan, ada juga nanti istilahnya itu model kuesioner. Kuesioner itu model pertanyaan. Dari kata dasarnya quiz ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan angket pernyataan-pernyataan. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu kualitatif, pilihannya nggak perlu jelimet seperti instrumen di penelitian kuantitatif. Yang ketujuh, nanti ada istilahnya notasi ilmiah, kepustakaan. Nah, ini maksudnya cara mengutip karya ilmiah supaya penelitian kita itu bernuansa ilmiah. Karena ingat, ilmiah itu kuncinya adalah pertanggungjawaban kutipan, sumber. Jadi Bapak Ibu nanti mengutip dari buku siapa, dari jurnal siapa, itu semuanya harus jelas sumber-sumbernya. Nah, proses kita mengutip berbagai sumber buku atau jurnal itu namanya notasi ilmiah. Atau juga nanti pada bagian akhir ada namanya kepustakaan, daftar pustaka. Kemudian apalagi yang kita bahas adalah kelengkapan dari proposal. Kelengkapan proposal itu apa diantaranya? Seperti instrumen tadi, itu dilampirkan. Apalagi teori yang kita kutip. Jadi kalau Bapak Ibu mengutip ada 10 buku, nanti halaman yang dikutip itu dipoto sebagai pertanggungjawaban ilmiah kita. Karena banyak sekali mahasiswa melakukan membuat karya ilmiah itu dia hanya copy paste gitu, ambil dari laptop kawan, kakak kelas atau teman, lalu dipaste di laptop dia. Nah, itu kan tidak boleh. Kita ingin buktikan bahwa itu adalah betul-betul original karya yang bersangkutan. Maka harus ada pertanggungjawaban teori yang dikutip dari buku, apakah buku PDF nanti yang dia print 1 atau 2 lembar saja terkait dengan kutipan halaman yang didasari sumber-sumber tersebut. Ini dilampirkan. Maka itu ketika Bapak Ibu nanti ketemu teori yang berkenaan dengan rencana proposal kita, segera difotokopi, lalu bikin satu file dalam satu amplop, satu map. Nah, biar nanti enggak hilang lagi gitu ketika kita membutuhkan teori-teori yang sudah kita kumpulkan itu. Ini penting sekali Bapak Ibu, pertanggungjawaban ilmiah dan akademis. Nanti dibundel jadi satu, bisa sampai 100 lembar ya, kalau banyak teori atau buku yang kita kutip. Nah, itu menunjukkan kita seorang akademisi. Jadi bukan hanya kutip sana, kutip sini, copy sana, copy sini. Tahu-tahu ketika dilacak, mana sumbernya? Nggak ada. Nah, itu ketahuan. Berarti kita mencilok karya orang lain atau mencuri karya orang lain dengan tidak bertanggung jawab. Itu tidak boleh, dilarang di dalam dunia akademis dan ilmiah. Pertemuan ke-8. Nah, Bapak Ibu, ke-8 catat baik-baik. Ini adalah Bapak Ibu presentasi proposal. Proposal yang kita bikin, nanti Bapak Ibu presentasikan di tengah kita semua. Nah, saya minta nanti pertemuan ini kita offline Bu Yen, Bunda Yen, supaya kita betul-betul verifikasi judulnya dan proposal yang dibikin benar nggak, sesuai nggak dengan tagihan kita. Nah, jadi terserah nanti mau di mana. Kalau yang kakak kelas kita kemarin itu ke Jambi mereka. Satu hari. Satu hari ya, 1 hari di Jambi ya. Bukan 1 malam, 1 hari ya. Sampai sore. Kalau 1 malam lain lagi ceritanya nanti. 1 hari ya, artinya nanti polanya ya, yang sudah itu bikin 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, satu kelompok itu misalnya kita berapa orang Bu ya? 20. 20, berarti 5 orang satu kelompok.
Tetapi setiap kelompok akan presentasi secara individu proposalnya masing-masing. Jadi akan ketahuan nanti dari kelompok A berapa orang, berarti dia juga masing-masing individu presentasi proposalnya masing-masing. Kan tesisnya nggak bareng-bareng, tesisnya individu gitu ya. Kalau nggak individu nggak selesai kita, karena itu pintu gerbang ya. Nah itu, jadi itu ya pertemuan kita 7 kali kuliah mimbar, insya Allah sampai ke-7 kami akan memberikan wawasan pengayaan pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya bisa nanti menyesuaikan waktunya. Dan khusus pertemuan ke-8 kita bikin offline. Kita masuk pada tema kita hari ini, topik kita yaitu orientasi riset akademis, kemudian judul proposal, problem riset, ruang lingkup dan tujuan, serta seminar proposal tesis. Nah, yang pertama kita jalan, coba orientasi riset akademis. Oke, ini ya orientasi riset akademis. Nah, Bapak Ibu sekalian, riset akademis itu apa? Adalah riset yang digunakan khusus untuk penyelesaian pendidikan, apakah magister atau doktor. Nah, tadi Bu Ian bilang, untuk apa gunanya? Cepat selesai. Aja itu. Jadi, kita melakukan penelitian akademis adalah mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai. Jadi kalau mau berlama-lama di kampus, misalnya 5 tahun, 7 tahun, oh nggak usah ikut kuliah ini, saya kira mubazir. Karena kuliah ini memang membantu mengguiden Bapak Ibu sekalian supaya cepat sampai ke pintu gerbang penyelesaian studi. Jadi kalau di sini boleh 3 semester, ngapain harus 4 semester? Kalau wajib 4 semester, ngapain harus 5 semester? Nah, itu motonya begitu. Jadi harus kita pasang niat dari awal bahwa Bapak Ibu ingin meninggalkan kampus ini segera, cepat selesai. Kan kalau lama-lama Bapak Ibu sedekahnya banyak, samping juga Bapak Ibu bosan nanti lihat kampus dan melihat Bu Ian terus. Gitu kan? Lagi-lagi Bu Ian juga yang lihat. Bosan nggak Bapak Ibu? Bosan cerewet. Kalau Bapak Ibu bosan lihat Bu Ian kena dicerewetin, apalagi Bu Ian. Lebih bosan lagi gitu. Nah, gitu. Jadi jangan lama-lama. Ya, kalau bisa dipercepat, ngapain diperlambat. Kalau bisa diperpendek, ngapain diperpanjang. Nah gitu ya motonya. Jadi nggak usah muter-muter sekian semester. Nah maka itu kalau Bapak Ibu sudah berniat duduk di bangku pendidikan sekarang, pastikan bahwa 3 atau 4 semester sudah meninggalkan kampus, sudah dengan gelar dan sudah dengan tekad melanjutkan pendidikan selanjutnya, gitu ya. Yang kedua, kita mengikuti prosedur penelitian ilmiah sama dari pakar dan buku-buku metodologi penelitian. Hanya peruntukannya berbeda. Nah, artinya kalau penelitian ilmiah umum, Bapak Ibu boleh melihat nanti metode-metode yang beragam, yang apakah mixing method, campuran, atau juga mencari hal-hal yang agak jelimet, detailnya nanti proyek gitu ya. Itu bisa dicari penelitian-penelitian yang memang lebih dalam, lebih khusus, yang bisa memenuhi standar kebutuhan proyek gitu. Kalau sekarang kita nggak ada proyek kita cepat selesai, itu aja. Jadi nggak usah mikir macam-macam, yang luas, yang panjang. Karena ada yang nanti berpikiran tuh mau meneliti sesuatu yang belum pernah diteliti oleh makhluk di muka bumi. Ya mana ada lah gitu ya. Kata dasar penelitian itu kan riset. Re dan search. Re itu adalah pengulangan, search itu penelitian. Jadi kita hanya mengulangi penelitian pakar sesudah kita gitu. Jadi nggak usah berpikiran, wow kita akan menyelesaikan sebuah problem di Kabupaten Batanghari. Ya nggak mungkin gitu. Cari aja problem yang kecil, yang sederhana. Yang penting Bapak Ibu bisa gunakan prosedur ilmiah
untuk menyelesaikan penelitian yang tadi menjadi tagihan untuk cepat selesai, ya. Ketiga, dapat melakukan penelitian kualitatif dan atau kuantitatif. Pilih salah satu saja. Jadi nggak usah kita pilih keduanya gitu. Kita alirannya adalah aliran monogami, bukan aliran poliandri gitu, ya. Jadi kita cukup satu saja. Inilah yang kita jadikan sandaran untuk sampai mengantarkan Bapak Ibu sekalian selesai pendidikan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dalam penelitian ini khusus adalah Bapak Ibu wajib punya proposal penelitian siap digunakan untuk riset penelitian tesis. Ini ya, garis bawahi ini. Bapak Ibu punya proposal penelitian yang siap dipakai untuk penelitian tesis. Nah, ini kuncinya di sini. Gelunya di sini ya. Kata kuncinya itu. Oke, lanjut. Berikutnya. Nah, judul proposal. Nah, tadi yang kita bicarakan ya. Penelitian kan ada dua jenis. Penelitian kuantitatif dikenal dengan penelitian positivistik. Yang penelitiannya itu lebih kepada kuantita. Kuantita itu lebih bersifat angka, rumusan-rumusan, statistik, matematika yang digunakan. Dan wabil khusus kita menggunakan hipotesis yang akan diuji kebenarannya gitu, yang akan diuji kesohihannya gitu. Nah, itu kalau kuantitatif. Nah, kalau di kualitatif kita mengenal istilahnya post-positivistik. Jadi penelitian yang lahir sesudah positivistik, setelah penelitian kuantitatif. Nah, maka itu Bapak Ibu nanti ketika membuat judul penelitian silahkan pilih mau model kuali atau kuanti. Itu dua-duanya punya khas, punya ciri nanti akan ketahuan. Nah, jadi judul itu adalah nama sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Setiap kita punya nama. Jadi nama seseorang yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kita kalau kualitatif atau kuantitatif proposal, nama sebuah proposal penelitian yang akan dijadikan proposal penelitian tesis kita. Kemudian judul juga berdasarkan minat kita, peneliti, dan juga pengetahuan kita tentang objek yang akan diteliti. Jadi kalau Bapak Ibu awam sama sekali tentang objek yang akan diteliti, sebaiknya dihindari. Jangan dipaksakan. Nanti Bapak Ibu nggak paham istilahnya, nggak paham kebijakannya, nggak paham regulasi aturannya, nggak paham tentang SDM-nya, manajerialnya. Jangan. Kalau kita tidak paham sama sekali, awam tentang objek yang akan diteliti, jangan dipaksakan. Sebab itu juga jadi benturan ya nanti di lapangan. Saya selalu mengatakan kalau yang demikian kita bisa jadi alamat. Alamat itu bisa panjang, bisa berlarut-larut, kesudahannya nggak selesai. Tidak sedikit yang DO dalam penelitiannya gitu. Karena kalau Bapak Ibu ikut kuliah itu seperti air mengalir. Jadi kalau kita ibarat naik perahu, air mengalir itu perahunya pasti nggak perlu didayung pun dia akan mengalir gitu. Nah, paling-paling kalau bengkok haluannya ke kiri ke kanan itu saja yang diluruskan. Tapi prinsipnya kalau ikut kuliah teorinya selesai. Tapi kalau soal proposal dan tesis, kalau nggak dikerjakan secara individu, nggak selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada ya keunikannya ya. Ada tagihan-tagihan yang sifatnya memang lebih spesifik, lebih khusus ya. Kalau kita untuk menyikapi tentang karya ilmiah ini gitu. Nah, pastikan yang ketiga, judul itu turun dari bacaan. Bolehkah bisa kita bikin judul-judulan? Bisa. Tapi nanti Bapak Ibu akan kesulitan ketika ada tagihan teorinya mana. Dapat dari mana gitu. Nah, maka itu Bapak Ibu sebelum merancang judul sebaiknya Bapak Ibu apa yang menjadi minat, baca buku itu yang sebanyak-banyaknya. Baca berbagai jurnal, baca berbagai tulisan-tulisan.
yang berkenaan dengan topik-topik, tema-tema dan variabel yang ingin Bapak Ibu teliti gitu. Dari buku-buku atau teori-teori pendukung. Biasanya gunakan bukunya jangan terlalu expire. Expire artinya gunakan bukunya setidaknya 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2025, tarik ke belakang 10 tahun, berarti sekitar 2015 itu masih bisa dipakai. Tapi 2014, 2013, 2012 itu sudah expire. Jangan digunakan. Kalau ilmunya expire, ya nggak memberikan kontribusi pada Bapak Ibu sekalian. Malah membuat Bapak Ibu ketinggalan informasi. Nah, jadilah orang-orang yang move on akademik. Ya, move on. Menyesuaikan dengan situasi, kondisi, keadaan, kekinian ya dalam penelitian akademik. Kemudian yang keempat, kita mengikuti kawasan penelitian manajemen pendidikan. Nah, ada kawasannya penelitian itu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita milih maunya kita, tapi ada kawasan, ada zonanya yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Nanti kita berikan juga apa saja menjadi kawasan manajemen itu atau manajemen pendidikan gitu. Terakhir, penelitian kualitatif itu ada 2 tema. Namanya tema ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada 3 variabel. Nah, itu untuk membedakan saja. Kalau bicara tema berarti kualitatif. Kalau bicara variabel berarti adalah penelitian kuantitatif. 3 variabel itu 1 variabel bebas, 1 variabel terikat, 2 variabel bebas. Nah, di situ. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti akan banyak gandrung nanti penelitian kualitatif. Kelihatan dari wajahnya ini, wajahnya pandai ngobrol semua, pandai ngota gitu ya. Nah, jadi biasanya banyak kualitatif itu. Kalau orang kuantitatif itu ngotanya jarang, dikit ngobrolnya. Nah, ini wajahnya wajah ngobrol semua nih ya, wajah ceria semua, kayak wajah Bu Yen ya. Kalau istilah orang Jambi itu wajah-wajah nyanyok gitu ya. Ya, semoga. Oke, lanjut Pak Dedi. Nah, sekarang problem ya, problem riset. Apa yang menjadi standar ukuran untuk menetapkan sebuah problem itu? Pertama, Bapak Ibu tertarik dengan sebuah objek. Apa yang menjadi ketertarikan? Misalnya melihat sebuah kelemahan, sebuah kekurangan, sebuah kesulitan, itu menjadi sesuatu yang tertarik untuk diteliti. Atau sebaliknya, sesuatu yang menjadi keunggulan, kelebihan, kehebatan, kebesaran, boleh diteliti. Jadi problem itu Bapak Ibu, tidak saja kita memaksakan harus sesuatu yang senjang karena kekurangan, tapi boleh jadi sesuatu yang senjang karena kelebihan. Bisa itu diukur. Kalau kekurangan, artinya apa yang beda dengan teori. Artinya teorinya A, tapi realitanya empirik B. Nah, itu berarti gap namanya. Kalau kelebihan, standar pendidikan itu kan sudah ada 8 standar. Tapi dia kok bisa melejit di atas 8 standar itu. Berarti dia sudah punya lembaga pendidikan berkualitas, melebihi grid standar yang ditetapkan secara nasional oleh pendidikan itu. Nah, itu boleh diteliti. Cuman jarang yang mau neliti begitu ya. Karena pendidikan kita itu susah untuk melewati standar itu, 8 standar itu. Hampir semua madrasah, pesantren, apalagi termasuklah pendidikan umum, baik SMA ataupun juga SMK. Jadi pertama, ketertarikan kita untuk objek yang akan diteliti. Boleh kelemahannya, kekurangannya, kesulitannya, atau sebaliknya, sesuatu yang sudah lebih standar, tapi agak sulit melihat kelebihan standar itu. Yang kedua, ada istilahnya dalam akademis state of the art. Apa maksudnya itu? Yaitu kecenderungan penelitian kita itu yang memang aktual, kekinian gitu. Jadi jangan melihatnya
terlalu jauh ke belakang. Di samping faktanya expire, sejarahnya juga sudah expire, dan orangnya pun sudah mati barangkali. Terlalu jauh meneliti historisnya gitu. Nah, itu nanti ada ranah penelitian lain. Tapi khusus pendidikan kita, yang kita teliti dalam perspektif manajemen, pastikan bahwa kita mengangkat hal-hal yang aktual, kekinian ya, move on lah dengan pendidikan yang katakan mutakhir, baik dalam perspektif digital, global, dan juga kebijakan-kebijakan pendidikan secara nasional. Banyak ya yang bisa diangkat dalam konteks hari ini, kekinian ya. Nah ya, tentu tetap bersandar pada keunikan. Jadi walaupun kita melihatnya kekinian, tapi unik, kini dan unik gitu ya, atau mutakhir, tapi juga punya sesuatu lah. Ada sesuatu yang buat kita punya daya dorong, daya rangsang, sehingga kita tertarik untuk masuk ke dalam pilihan-pilihan state of the art. Nah gitu. Anda juga sebenarnya seorang peneliti harus memerankan diri sebagai state of the art, yaitu selalu orang yang terdepan menjadi the art ya. Art itu kan seni ya, yang menjadi pusat perhatian orang, yang menjadi pusat kesenangan orang, yang menjadi pusat ketertarikan orang gitu. Jadi ada sesuatu yang tertarik, yang menarik di sana. Itulah yang didalami dengan hal-hal yang selain unik tapi aktual, tapi punya daya tarik ke dalam objek yang mau kita teliti sebagai problem penelitian kita. Yang ketiga, problem itu bisa dilihat dari gap. Gap itu apa tuh? Dasein dan dasolen. Dasein itu kan rancangan, dasolen itu fakta, kenyataan. Nah, artinya apa yang senjang antara teoritik dengan empirik. Artinya ada perbedaan secara teorinya begini harusnya, tapi secara empirik faktanya kok begitu gitu. Itu problem. Nah, jadi kalau sama dengan teori sudah selaras, serasi, itu nggak problem, nggak masalah. Maka itu sebuah penelitian, kalau Bapak Ibu nanti lihat, oh ini sudah sesuai aturan, ini teorinya juga sudah seperti ini, nggak layak diteliti, karena nggak ada yang gap di sana, nggak ada yang senjang gitu. Nah, jadi Bapak Ibu boleh lihat dari segi gap itu teori dengan fakta empirik, atau regulasi, aturan dengan pelaksanaan yang beda. Contoh gampang aja, misalnya kalau Bapak Ibu mau meneliti tentang anggaran pendidikan, anggarannya katakan 1 miliar, tetapi kok realisasinya hanya 600 juta misalnya. Itu problem, karena secara aturan regulasi 1 miliar, kok yang nempel cuma 600. Itu problem. SDM misalnya, kita butuhkan SDM dalam satu sekolah itu harusnya 10, tapi tersedia hanya 5. Itu problem itu gap ya, kalau mau kita lihat. Inilah kiat-kiat praktis Bapak Ibu untuk mengungkap, menampilkan sebuah problem penelitian kita. Dan pastikan problem itu nggak usah banyak-banyak, cukup sesuai dengan indikator yang kita buat pada bab 2. Itulah digunakan nanti yang memudahkan kita menemukan problem itu di lapangan. Tidak usah banyak-banyak gitu ya. Satu, tapi dia mungkin punya sayap, sub-sub problemnya itu gitu. Jadi nggak perlu problem yang berbeda sampai beberapa kita munculkan dalam penelitian kita. Karena itu juga nanti akan membuat kita lebih luas, lebih panjang, berlama-lama gitu. Jadi sederhanakan. Small is beautiful ya. Kecil itu cantik, kecil itu indah, kecil itu mempesona gitu ya. Nah, jadi nggak usah jelimet betul, luas, dan beberapa problem yang buat kita nanti bingung sendiri. Ini mau bawa kemana, ini dikaitkan kemana, ini diputar kemana. Nah, bingung sendiri kan, karena kebanyakan masalah itu kan. Di dunia ini yang bikin orang bingung ya karena banyak masalah.
apalagi masalahnya utang gitu kan. Oke, berikut ruang lingkup tujuan dan kegunaan ya. Apa yang ada di sini masih di bab 1 ini. 1, ruang lingkup itu adalah batas atau keterbatasan penelitian yang kita lakukan. Ada di situ nanti namanya fokus dan lokus. Fokus itu satu sudut, sedangkan lokus satu kawasan. Nah, contoh begini. Kalau bicara lokus itu adalah manajemen pendidikan Islam. Ya, yang sekarang jadi prodi Bapak Ibu sekalian. Kalau fokus, nah fokusnya arahkan kepada satu kawasan penelitian yang kita lakukan. Apakah ke manajemen SDM, manajemen pembiayaan, manajemen perencanaan, banyak sekali. Manajemen profesionalitas, manajemen kesiswaan, rekrutmen misalnya, kemudian selection, sampai kepada placement, misalnya penempatan, career misalnya. Itu semua wilayah-wilayah manajemen pendidikan. Tapi pilih salah satu. Nah, ketika kita memilih satu dari seluruh kawasan manajemen pendidikan Islam itu, itulah namanya fokus. Nah, itu nanti yang kita tuangkan dalam proposal penelitian kita. Jadi namanya aja fokus kayak kamera, itu kan satu sudut, Pak. Kalau sudutnya udah beragam sudut, bukan lagi fokus. Ya. Jadi fokusnya itu adalah pada satu sudut. Maka itu sesuai dengan apa yang kita tuju dengan kamera kita, itulah fokus. Yang kedua, batas tema dan variabel yang diteliti. Arti kita kalau penelitian di kualitatif cukup 2 tema. Artinya itulah yang kita batasi dalam penelitian kita, yang merupakan subsistem dari lokus kawasan penelitian manajemen pendidikan. Demikian juga variabel. Misal kalau 3 variabel, ya itulah kita fokuskan. Tidak merambah ke variabel-variabel yang lain. Tidak meneliti variabel yang lain. Yang ketiga, perihal tujuan. Nah, tujuan itu biasanya ending sebuah penelitian. Misal endingnya apa? Bikin tesis, penyelesaian studi, meraih gelar. Itu ending kan? Nah, kalau kegunaan langsung yang sifatnya direct, yang langsung, nah seperti misalnya mau menambah hazanah pengetahuan, menambah koleksi keilmuan di perpustakaan pasca, atau juga mengembangkan wilayah keilmuan manajemen pendidikan Islam. Nah, itu sifatnya yang langsung, direct. Jadi yang tujuan itu sifatnya indirect, tidak langsung. Lanjut. Ya, nah apa yang dimaksud dengan seminar kelas proposal? Nah, tadi yang sudah kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu bagi 4 kelompok, kemudian presenter ya. Ini bikin 4 kelompok, lalu masing-masing kelompok tampil secara individu dengan proposalnya masing-masing. Jadi kalau dari 20, berarti 5 orang satu kelompok. Nah, pastikan ketika nanti kita seminar kelas, ketemu langsung ya. Saya ingin lihat wajah Bapak Ibu sekalian, apakah siap jadi magister atau siap menjadi mahasiswa DO gitu kan. Nah, nanti biar diteropong oleh Bu Yen secara langsung ya. Nah, kita lihat akan ketahuan dari ketika kita verifikasi proposal, dari judulnya sampai proposal lengkap. Itu ketahuan nanti Bapak Ibu sungguh atau enggak, setengah hatikah, atau memang enggak punya hati sama sekali. Ya, yang penting Bapak Ibu pastikan bahwa proposal ini adalah satu untuk sampai selesai. Tidak ada duanya, tidak mendua, atau tidak akan berpaling hati ke proposal yang lain. Saya kira demikian Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.